Namaku Alia, dan sebelum semua ini berubah, hidupku berjalan seperti air tenang yang tak pernah kutanya arahnya. Aku bekerja sebagai editor lepas dari rumah kecil peninggalan ibu. Pagi-pagiku diisi aroma kopi, suara burung di jendela, dan daftar pekerjaan yang selalu bisa kuselesaikan tepat waktu. Tidak mewah, tapi cukup. Tidak sempurna, tapi damai. Ayahku satu-satunya keluarga yang kumiliki. Ia lelaki sederhana yang terlalu baik untuk dunia yang sering kali tidak ramah. Kami hidup saling menjaga, saling menenangkan, seolah hanya kami berdua melawan waktu. Saat itu, aku tidak tahu bahwa ketenangan seringkali hanyalah jeda singkat sebelum takdir menarik seseorang terlalu keras. Aku pertama kali mendengar nama Raka Wijaya dari berita. CEO muda, pemilik grup perusahaan besar, jenius bisnis yang namanya sering muncul di layar televisi. Namun, selalu ada satu kalimat yang tak pernah absen setiap kali namanya disebut. CEO Raka Wijaya yang kini harus menjalani hidup dengan kursi roda. Orang-orang membicarakannya dengan rasa iba bercampur kagum. Aku mendengarnya tanpa rasa apapun. Bagiku, dia hanyalah nama asing dari dunia yang terlalu jauh untuk kugapai. Aku tidak tahu, dunia asing itu sedang bersiap menelanku. Hari itu, ayah pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya pucat, langkahnya tidak sekuat dulu. Ia duduk lama tanpa bicara, menatap lantai seolah ada sesuatu yang tak sanggup ia ucapkan. Ayah capek? Tanyaku pelan. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu dipaksakan untuk seseorang yang selalu jujur padaku. Alia, katanya akhirnya. Kalau suatu hari ayah harus membuat pilihan yang berat, kamu mau tetap percaya sama ayah? Dadaku menghangat oleh firasat yang tak ku mengerti. Tentu, jawabku tanpa ragu. Apapun itu. Ia mengangguk, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Beberapa hari setelahnya, hidupku masih tampak normal. Aku bekerja, memasak, bercanda dengan ayah, dan menunda mimpi-mimpi kecil seperti biasa. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada peringatan. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin kekhawatiranku berlebihan. Aku salah. Karena tanpa kusadari, sebuah keputusan besar telah dibuat atas namaku. Dan aku, yang merasa hidupku baik-baik saja, sebenarnya sedang berdiri di ambang pernikahan yang tidak pernah kupilih. Dengan seorang pria yang bahkan belum pernah kutemui. Seorang CEO yang dunia mengenalnya sebagai pria kuat, meski kakinya tak lagi bisa berdiri. Dan saat itu, aku masih belum tahu. Dialah yang kelak akan menaklukkanku, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan cara yang tak pernah kuduga. Itu dimulai pada pagi ketika ayah memanggilku duduk di hadapannya dengan tangan yang bergetar. Aku tahu ada sesuatu yang salah bahkan sebelum ia membuka mulut. Udara terasa lebih berat, seolah rumah kecil kami ikut menahan napas. Alia, ucapnya pelan, ayah harus jujur. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Aku masih mengira ini hanya tentang pekerjaan, atau mungkin kelelahan yang tak sempat ia ceritakan. Aku belum siap untuk kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh pijakan hidupku. Ayah punya utang, katanya akhirnya. Jumlahnya terlalu besar. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam dadaku tanpa suara. Ayah yang kukenal adalah lelaki berhati-hati, yang selalu menghitung sebelum melangkah. Mustahil rasanya membayangkan ia terjebak dalam angka yang tak sanggup ia sebutkan dengan lantang. Ayah tidak berniat menyeretmu, lanjutnya cepat, seolah takut aku menyela. Tapi ada satu-satunya jalan keluar yang ditawarkan pada ayah. Aku menatapnya. Jalan keluar apa? Ayah menunduk. Dan dalam diam itu, aku merasa sesuatu yang besar sedang mendekat. Sore harinya, seorang pria datang ke rumah kami. Berpakaian rapi, suaranya tenang, dan tatapannya terlalu terlatih untuk disebut ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan keluarga Wijaya. Nama itu langsung membuatku kaku. Raka Wijaya. Pria itu menjelaskan semuanya tanpa bertele-tele. Utang ayah akan diselesaikan. Nama kami akan tetap bersih. Hidup kami akan kembali normal. Dengan satu syarat. Aku menikah. Bukan dengan pria itu. Bukan dengan seseorang yang kukenal. Melainkan dengan Raka Wijaya. Aku tertawa kecil, refleks semata. Ini tidak lucu. Tak seorang pun tertawa balik. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kataku, suara mulai bergetar. Dan, dia. Keadaannya tidak menghalanginya untuk menikah. Potong pria itu sopan, terlalu sopan untuk kabar sekejam ini.
Aku menoleh ke ayah. Ayah setuju. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat ia mengangkat kepala, matanya basah. Ayah tidak punya pilihan lain, Alia. Saat itu aku mengerti. Bahaya yang mendekat bukan pada tubuhku, melainkan pada seluruh hidupku. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong, mencoba mencari celah untuk kabur dari takdir yang dipaksakan ini. Aku memikirkan mimpi-mimpiku yang sederhana. Aku memikirkan kebebasan yang selama ini kuanggap biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku tidak lagi menjadi milikku. Pernikahan itu akan berlangsung cepat. Terlalu cepat. Tanpa cinta. Tanpa pilihanku. Aku ingin menolak. Aku ingin berteriak. Tapi setiap kali aku menatap ayah, keberanianku runtuh. Jika aku pergi, ayah akan hancur. Jika aku bertahan, aku yang akan hilang. Dan di antara dua pilihan itu, aku sadar. Aku sedang berdiri di ujung jurang, dengan nama Raka Wijaya sebagai satu-satunya jembatan yang tersedia. Dan jembatan bernama Raka Wijaya itu akhirnya harus kulewati. Meski aku tidak tahu apa yang menungguku di seberangnya. Hari pernikahan ditetapkan tanpa banyak tanya. Gaun sederhana. Tamu terbatas. Semuanya terasa lebih seperti kesepakatan bisnis daripada perayaan hidup. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayangan diriku sendiri. Perempuan yang tampak tenang, padahal dadanya penuh gelombang. Tujuanku hanya satu. Bertahan tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku berjanji dalam hati, pernikahan ini tidak akan mengubah siapa aku. Aku akan menjalani semuanya dengan kepala tegak. Tanpa berharap, tanpa menggantungkan perasaan. Namun janji itu mulai goyah saat aku pertama kali melihatnya. Raka Wijaya duduk di kursi rodanya. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang. Tidak ada tatapan memelas. Tidak ada senyum dibuat-buat. Matanya tajam, seolah bisa membaca jarak yang kuciptakan sejak langkah pertama. Alia, katanya saat kami akhirnya berhadapan. Suaranya rendah dan terkendali. Terima kasih sudah datang. Bukan? Terima kasih sudah menikah denganku. Hanya datang. Kalimat sederhana itu justru membuatku gugup. Aku mengangguk, menjaga jarak. Dalam hatiku, aku mengingatkan diri sendiri. Ini bukan kisah cinta. Ini kesepakatan. Setelah akad selesai, aku resmi menjadi istrinya. Dan saat itu juga, hidupku berpindah alamat. Rumah Raka besar, sunyi, dan terlalu rapi. Setiap sudutnya seolah diatur untuk efisiensi, bukan kehangatan. Aku merasa seperti tamu yang lupa pulang. Hari-hari pertama kami diisi keheningan. Ia tidak menuntut, tidak memerintah, bahkan tidak banyak bertanya. Justru sikap dinginnya itulah yang menjadi rintanganku. Aku tidak tahu posisiku. Istri? Tamu? Atau sekadar bagian dari kesepakatan yang harus dijaga jaraknya? Aku mencoba mengisi ruang kosong itu dengan rutinitas. Membaca, menata rumah, menyibukkan diri. Tapi setiap kali kami bertemu di ruang makan, tatapannya selalu membuatku sadar, ia mengamatiku. Bukan dengan curiga, melainkan dengan ketenangan yang sulit ku terjemahkan. Suatu sore, aku memberanikan diri bicara. Apa yang sebenarnya kamu harapkan dari pernikahan ini? Tanyaku. Ia menatapku lama, lalu menjawab singkat, kejujuran. Jawaban itu mengejutkanku. Dan kamu? Lanjutnya. Apa tujuanmu, Alia? Aku terdiam. Lalu berkata jujur, aku ingin keluar dari pernikahan ini, tanpa membenci diriku sendiri. Raka mengangguk pelan. Kalau begitu, kita punya tujuan yang sama. Sejak saat itu, aku tahu. Rintanganku bukan hanya pernikahan ini, melainkan perasaanku sendiri yang perlahan mulai goyah. Karena semakin aku berusaha menjaga jarak, semakin jelas aku menyadari satu hal yang menakutkan. Raka Wijaya bukan pria lemah yang harus kukasihani. Dan justru ketenangannya membuat pertahananku retak sedikit demi sedikit. Dan aku mulai takut. Takut jika tujuan yang kutetapkan sejak awal akan gagal total. Dan ketakutan itulah yang akhirnya menjadi nyata, ketika semua tujuan yang kutetapkan sejak awal runtuh dalam satu malam. Aku mulai lengah. Terlalu sering menunggu Raka di ruang makan. Terlalu peduli saat ia tampak lelah sepulang rapat panjang.
Terlalu terbiasa dengan kehadirannya yang sunyi tapi menenangkan. Tanpa kusadari, jarak yang ingin kujaga telah menyempit dengan sendirinya. Namun hidup seolah tak pernah membiarkan seseorang merasa aman terlalu lama. Malam itu, aku mendengar namaku disebut dalam percakapan telepon Raka. Aku tidak bermaksud menguping, tapi kalimat yang kudengar membuat kakiku berhenti melangkah. Pernikahan ini tidak boleh mengganggu rencana perusahaan, katanya datar. Perasaannya bukan prioritas. Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini pernikahan tanpa cinta. Aku yang selalu mengingatkan diriku sendiri. Tapi mendengarnya diucapkan seperti itu, tetap saja menyakitkan. Ternyata aku bukan istri. Aku hanya bagian dari susunan strategi. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Aku tersenyum. Aku bicara seperlunya. Aku kembali menjadi Alia yang menjaga jarak. Namun Raka menyadarinya. Kamu berubah, katanya saat kami hanya berdua. Tidak, jawabku cepat. Aku hanya mengingat posisi kita. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, kalau kamu ingin pergi, katakan saja. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Pergi. Itu pilihanku sejak awal. Itu tujuan yang selalu kupegang. Namun saat pilihan itu benar-benar terbuka di hadapanku, aku justru gemetar. Karena aku sadar, jika aku pergi sekarang, aku tidak hanya meninggalkan pernikahan ini. Aku meninggalkan seseorang yang diam-diam telah mengisi ruang dalam hidupku. Malam itu aku duduk sendirian, menimbang segalanya. Bertahan berarti menerima kenyataan pahit bahwa pernikahan ini mungkin tak akan pernah menjadi seperti yang kuharapkan. Pergi berarti menyelamatkan diriku, tapi melukai seseorang yang tak pernah benar-benar bersalah. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Dan di tengah kebingungan itu, satu kenyataan pahit menamparku dengan jelas. Semua usahaku untuk tidak jatuh hati telah gagal. Dan kini, aku hanya memiliki satu pilihan terakhir, yang akan menentukan apakah aku tetap tinggal sebagai istri, atau pergi sebagai orang asing. Dan pilihan itulah yang akhirnya kuambil. Meski aku tahu apapun hasilnya, aku tak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Aku memilih tinggal. Bukan karena kewajiban. Bukan karena utang ayah. Melainkan karena aku lelah bersembunyi dari perasaanku sendiri. Pagi itu aku mendatangi Raka di ruang kerjanya. Tanganku gemetar, tapi suaraku kupaksa tetap tenang. Aku dengar percakapan teleponmu malam itu, kataku jujur. Dan aku hampir pergi. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wajahnya kehilangan kendali. Aku tidak pandai memilih kata, ucapnya akhirnya. Aku terbiasa menyingkirkan perasaan, karena hidupku pernah runtuh ketika aku terlalu bergantung pada harapan. Aku menatapnya. Kini aku mengerti. Keteguhannya bukan dingin, melainkan pelindung. Aku tidak butuh janji, kataku pelan. Aku hanya ingin tahu, apakah aku benar-benar tidak berarti apa-apa bagimu? Raka menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah yang jujur, kalau kamu tidak berarti, aku tidak akan pernah membiarkanmu sedekat ini. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk merobohkan tembok terakhir dalam diriku. Sejak hari itu, kami berubah. Tidak drastis, tidak mendadak manis, tapi perlahan, penuh usaha. Raka mulai melibatkanku dalam hidupnya. Ia mendengarkan. Ia membuka ruang. Dan aku belajar memahami keterbatasannya, bukan sebagai beban, melainkan bagian dari perjalanan hidupnya. Aku berhenti merasa sebagai istri kontrak. Aku mulai merasa dipilih. Dan pada suatu sore yang tenang, Raka menggenggam tanganku, tanpa ragu, tanpa jarak. Terima kasih sudah bertahan, katanya. Aku tersenyum. Air mata menitik tanpa kusadari. Karena akhirnya aku mengerti. Happy ending bukan tentang hidup yang sempurna, melainkan dua orang yang memilih tetap bersama meski tahu segalanya tidak mudah. Dan aku bahagia dengan pilihanku. Dan kebahagiaan itulah yang akhirnya mengajarkanku arti sebenarnya dari sebuah pilihan. Aku sering duduk di dekat jendela rumah itu sekarang, memandangi pagi yang datang tanpa tergesa. Hidupku tidak berubah menjadi sempurna, tapi ia menjadi jujur. Tidak lagi penuh kepura-puraan, tidak lagi dijalani karena paksaan. Raka masih Raka, pria tenang dengan dunia yang luas di kepalanya.
Aku masih aku, perempuan yang pernah takut kehilangan diri sendiri. Namun kini, kami berjalan berdampingan, bukan karena terikat keadaan, melainkan karena saling memilih. Aku belajar satu hal penting. Cinta tidak selalu datang dengan cara yang lembut. Kadang ia hadir lewat keputusan yang berat, lewat jalan yang tak pernah kita rencanakan. Aku pernah mengira menjadi istri seseorang berarti menyerahkan kebebasan. Ternyata, kebebasan justru lahir saat aku berani jujur pada perasaanku sendiri. Raka tidak pernah menaklukkanku dengan kekuasaan. Ia menaklukkanku dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan keberanian untuk membuka diri, meski hidup pernah membuatnya jatuh. Dan aku pun menaklukkannya, bukan dengan tuntutan, melainkan dengan bertahan ketika ia tak meminta apa-apa selain kehadiranku. Jika ada pelajaran dari kisahku, itu sederhana. Jangan menilai seseorang dari keterbatasannya. Jangan lari dari pilihan yang menantang. Dan jangan meremehkan kekuatan hati yang berani bertahan. Karena terkadang, jalan yang paling sulit adalah satu-satunya jalan yang membawa kita pulang.